Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya Burhan di acara Podcast Gedung Kandang Asyik. Hari ini spesial ya, yang datang anak muda ya, namanya Mas Noval ya. Gimana Mas Noval? Alhamdulillah Pak. Ini luar biasa ya. Ini Gedung Kandang ya. Gedung Kandang punya caleg anak muda. Umur berapa nih Mas? Oh, boleh nggak ya ngomong umur? Iya. Saya alhamdulillah tahun ini 25 Pak. 25 saya ngapain dulu ya? Beda ini. Ini luar biasa. Umur 25 udah jadi caleg. Ini nggak main-main ya. Alhamdulillah. Biasa ini. Anda cukup berani Mas. Berani atau nekat ini? Ini tipis ini Mas. Wah, ditekatin ini Pak. Gitu. Mudah-mudahan lah. Ya ini kan menarik Mas. Iya. Jarang anak muda mau jadi caleg. Ya ada sih. Nah cuma pasti latar belakangnya kan beda-beda ya. Dan ini terutama caleg PKS. Apa nih menariknya Mas Noval masuk ke PKS nih? Apa ini? Kan jadi penasaran kita ini. Ya, ini saya pribadi Pak ya, pandangan saya pribadi ya. Jadi memang saya ini ya masuk PKS itu kan sebagai bentuk apa ya? Ini dari saya pribadi itu saya ingin membantu banyak orang. Karena saya punya prinsip itu seperti ini. Ya hidup kita itu kalau nggak bermanfaat untuk orang lain ya untuk apa? Kadang kalau kita hidup cuma untuk pribadi, untuk keluarga inti, istri, anak dan lain sebagainya itu ya nanti ya udah seperti itu aja. Sementara kan kita ngikutin kan ya kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang itu kan mudah-mudahan amal jariahnya nggak akan pernah putus. Ya kalau saya sih ya itu lebih ke pribadi saya aja lah. Gitu. Jadi itu yang saya pegang sehingga saya mau ya bismillah saya maju. Oh, gitu ya, mantap ya. Ternyata anak muda luar biasa. Cuma masalahnya nih Mas, biasanya podcast itu saya dipanggil Mas. Kali ini saya Pak gitu. Kelihatan kan jadi umurnya gitu. Ya, oke lah. Biasanya Mas gini Mas Burhan. Kali ini kok Pak? Kayak enaknya. Untung nggak Om, ya Om. Ya harus senior Pak. Iya, Mas Noval nih seumuran sama ponakan saya ini. Ya oke lah. Ini hebatnya PKS itu ya bisa merekrut teman-teman yang apa ya, milenial sih ya. Umur 25. Ini kelahiran berapa ini 25? Saya kelahiran ketika Pak Harto lengser tuh. Wah, Pak Harto lengser Mei kalau nggak salah ya. 98 ya berarti. Iya, 98. Saya 98 sudah SMP. Saya masih nonton demo gitu. Oke. Ya. Nah, ini Mas, ini kan kita bakal ini ya. Ngomong terkait anak muda lah. Ya, karena Mas Noval kan caleg milenial. Nah, gimana caranya ngajak teman-teman ya? Kan biasanya anak muda males lah politik kayak gitu. Nah, ini gimana caranya Mas Noval ngajak teman-teman yang muda ini tertarik ke politik, terutama PKS-nya? Iya. Gimana Mas Noval? Ya memang sejauh yang saya tahu memang ya teman-teman saya sendirilah. Itu rata-rata skeptis dengan politik ya. Nah, menarik nih. Pemerintahan. Karena mereka beranggapan seperti ini. Ya kita itu mau berpolitik dan lain sebagainya itu kayaknya nggak berpengaruh dengan kehidupannya. Karena mau nggak mau kita itu ya namanya hidup itu ya kita nyari uang untuk makan tuh ya kerja sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Sementara kadang kalau saya lihat pribadi itu ya kalau misalkan kita nggak peduli akan pemerintahan kita, akan perpolitikan kita, ya nanti ketika misalkan yang di atas membuat kebijakan yang menurut kita merugikan kita nggak ada yang bersuara. Karena kalau cuma di luar tuh ya sekedar demo itu ya belum tentu bisa masuk. Makanya saya beranggapan harus ada yang masuk ke sistem. Paling tidak itu tahulah regulasinya seperti apa, birokrasinya seperti apa dan lain sebagainya. Mewakili suara anak muda. Ya. Gitu ya. Iya. Betul. Karena ya kalau isinya orang tua semua nanti kebetulannya pandangannya orang tua terus ya. Iya. Nggak tahu nih maunya anak muda apa sih? Gitu ya. Iya. Nah ini kan kadang-kadang kegiatan apa sih yang menarik buat anak muda, kira-kira kayak apa nih Mas? Kalau saya kan ya saya sendiri kan baru ya masuk PKS itu, masuk partai itu baru.
Ya mungkin kalau saya pribadi itu ya berorganisasinya aja. Berorganisasinya kita banyak teman, kemudian kita banyak saudara. Jadi kan memang ya namanya kita hidup kan bersosial. Kita nggak mungkin sendiri. Jadi memang ya banyak kegiatan positif lah kalau saya lihat dari PKS ini. Karena memang ya apalagi PKS ini cenderung partai Islam. Jadi banyak mengarahkan kita untuk ke jalan-jalan yang baik. Ya itu kalau dari saya pribadi seperti itu. Gitu ya. Iya. Kalau selama ini Mas Noval ketemu teman-teman PKS ya orang-orang baik semua ya Mas ya? Iya, insya Allah orang-orang baik gitu kan. Oke. Jadi kalau teman-teman anak muda masuk ke PKS, insya Allah ketularan baiknya gitu ya? Iya. Wah, setuju itu. Saya di PKS kapan ya? Masih muda kayaknya waktu itu. Cuma saya nggak seberani Mas Noval masuk tiba-tiba jadi caleg ini. Modalnya luar biasa nih. Ini modal apa aja nih? Modal nekat, modal apa gitu. Iya, keyakinan aja, Pak. Keyakinan. Nah, itu penting. Keyakinan kayak apa nih? Keyakinan kayak gimana nih? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Apa namanya? Ya paling tidak itu kita bisa bermanfaat. Karena saya meyakini gini. Legislatif itu nantinya kalau kita jadi legislatif, kita itu banyak bermanfaat untuk orang-orang bawah. Untuk masyarakat banyak gitu. Jadi apalagi dengan saya yang masih muda itu, ya insya Allah lah mudah-mudahan saya nggak punya kepentingan pribadi. Gitu, karena memang ya mungkin berbeda dengan yang senior-senior dan lain sebagainya. Makanya harapan saya itu ya saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang banyak. Ya sudah di situ aja. Karena memang ya kita tujuannya untuk masuk ke legislatif itu ya intinya ke masyarakatnya aja. Ini Mas Noval kan udah ini ya, keliling-keliling gedung kandang ini ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa Mas gini? Mulai pagi sampai pagi lagi kayaknya. Tapi jam-jam segitu ya teman-teman anak muda nongkrong ya kayaknya. Iya, ya rata-rata malam sih Pak. Kalau ngopi-ngopi gitu. Iya. Asik gini ya kalau kita punya anak muda diajak ngopi gitu. Iya. Asik juga ya. Iya. Kalau caleg tua kira-kira kayak sama malam-malam ya, keroan ya. Kita mungkin keroan. Oke. Iya, ini iya. Mas, apa namanya? Ini kan ya caleg muda itu kan jarang ya. Nanti ya kalau Allah meridhoi tentunya Mas Noval kan jadi, dan kira-kira apa yang diperjuangkan nih Mas untuk di gedung kandang nih apa nih setelah Mas Noval keliling nih dari 12 kelurahan ya gitu ya, kira-kira apa Mas? Ya kalau saya Pak ya mudah-mudahan ya, ini kan saya sendiri kan nggak tahu untuk di dalam itu seperti apa. Ya mudah-mudahan kita bisa membantu UMKM-nya. UMKM anak-anak muda. Karena kan sekarang itu kan banyak anak-anak muda itu yang baru lulus kuliah itu kan kadang bingung untuk kerja di mana dan lain sebagainya. Karena lapangan pekerjaan itu kan sulit ya. Ya kan? Karena apalagi dengan standar-standar yang mungkin terkadang itu agak rumit lah untuk kita itu. Makanya harapan saya anak-anak muda itu ya bisa bentuk UMKM-nya sendiri. Jadi mudah-mudahan saya bisa membantu ke sana. Kemudian ibaratnya untuk di masyarakatnya langsung misalkan mungkin dari ya aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa saya bantu, saya sampaikan ke Pemkot. Karena memang tugas utama kita itu kan sebagai penjembatan antara masyarakat ke Pemkot. Karena Pemkot sendiri itu nggak mungkin ngatasi masyarakat se-Kota Malang. Gitu. Karena saking banyaknya masyarakat. Jadi butuh dewan-dewan itu yang jembatani, terutama untuk konstituen kita gitu kan dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang saya usahakan untuk teman-teman itu. Ya ini kayaknya sejalan sama programnya PKS yang apa itu, kerja gampang gitu ya. Kan ada jargon itu ya, kerja gampang. Ya otomatis sepertinya realisasinya membentuk UMKM gitu. Yeah. Kayaknya nih Mas Noval nih ya teman-teman ya, beliau tuh pengusaha sebenarnya. Ini boleh nggak diceritain usahanya apa nih? Perlu nggak nih? Apa sih Pak ya, paling cuma pedagang kecil aja lah, sama aja. Kecil jadi caleg nggak mungkin kan? Bisa jadi tapi ya bisa semua bisa kok jadi caleg gitu ya. Ya saya sendiri kan terdorong awalnya dari sana juga Pak. Saya itu kan saya punya warung kebetulan. Saya punya warung di Ndau. Ya kita kan dengan punya warung kuliner itu kan mau nggak mau kebutuhan kita itu rata-rata kan dari pasar, kebutuhan pokoknya. Nah kemarin itu waktu kita kesulitan gas LPG, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya. Nah kita itu kan kena dampaknya Pak. Kerasa ya? Iya, mau nggak mau itu kan. Kita kan ya masyarakat kecil lah kan gitu. Makanya kan karena dampak dari situ tuh saya merasa kalau ada problem-problem seperti ini tuh kita harus
mengadu siapa? Kemana gitu? Iya, kemana? Iya, benar, itu benar, kan benar. yang kita nggak tahu, karena Benar. kita nggak tahu regulasinya kemana. Padahal kita punya jalur. Iya, itu. Terkadang kan kita kalau misalkan langsung ke atas gitu, kita nyampaikan ke dinas-dinas terkait dan lain sebagainya itu, ya kita sendiri nggak tahu, Iya. gitu kan. Jadi paling tidak harapan saya itu, ya ada yang menjembatani itulah. Karena saya meyakini ya Dewan itu mudah-mudahan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Amin, amin, amin. Karena memang tugas utamanya itu jembatan antara masyarakat ke Pemkot itu. Karena kalau nggak ada yang di situ, nggak ada yang masuk sistem, ya kita nggak akan pernah tahu. Karena banyak cerita yang ibaratnya ya kita demo dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu arahnya kemana ini. Iya, iya, iya. Dan kita pun yes ngikuti aja lah, segitu aja. Kalau saya gitu, Pak. Ini kira-kira Mas ya. Iya. Ini kan keluarga mendukung nggak nih Mas? Ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah itu orang tua support, kemudian mertua support. Oh, udah nikah. Alhamdulillah. Mau tak promosiin, ternyata udah nikah. Iya. Ya, alhamdulillah lah. Iya. Kan sudah punya anak ini ya? Iya, alhamdulillah sudah ada, Pak. Oh. Ya, wajah cukup menipu. Iya. Bro Mas, putra putri? Putri alhamdulillah sekarang umur 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Nikah muda nih berarti. Iya, alhamdulillah nikah muda. Ternyata nggak cuma jadi caleg aja ya, nekat nikah pun nekat ini kayaknya. Oke. Ya, saya ngikutin orang tua aja. Orang tua juga nikah muda. Iya, dulu nikah muda. Waktu itu bapak nikah usia berapa ya? 23 kalau nggak salah. Iya, sama berarti. Iya. Paling enggak. Saya nikah berarti 2020, 22 saya nikah. Dua-dua. Oh. Iya. Pecahin alhamdulillah. rekor orang tua ya. Oke. Iya. Iya, tadi keluarga berarti support ya. Support alhamdulillah. Hmm. Karena memang kan ya restu yang utama itu ketika saya melangkah itu ya restu orang tua dulu. Nah, penting. Karena memang apa ya, kalau kita nggak dapat restu itu khawatirnya perjalanan kita itu terseok-seok. Karena memang ya perjalanan saat ini aja kan cukup berat. Iya. Apalagi tidak mendapat restu. Itu aduh makin luar biasa berat mungkin ya. Orang Jawa bilang muspro gitu. Percuma gitu ya. Iya. Sudah seandainya keluar duit banyak pun Iya. itu kayaknya sia-sia itu. Iya. Iya. Mhm. Ini kayaknya anak muda harus dengar deh Mas. Iya, harusnya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah. Iya, Ini iya. didengar lah untuk orang-orang muda. mudah-mudahan bermanfaat lah apa yang Iya, saya iya. ucapkan itu. Ini Mas, kira-kira tadi kalau jadi alat tadi berarti bakal menyentuh anak-anak muda juga ya Mas ya, tentunya ya. Bikin komunitas-komunitas tentunya gitu ya. Selain komunitas UMKM kira-kira apa lagi Mas? Komunitas apa lagi nih? Ya mungkin kalau saya pribadi untuk sekarang Pak ya, karena sekarang itu kebetulan kesenian itu kan banyak ya. Kesenian mulai dari bantengan, jaranan dan lain sebagainya itu kan banyak. Nah harapan saya misalkan saya masuk misalkan ya bisa membantu lah, karena kesenian kita itu kan kadang ya aturannya seperti apa kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi untuk teman-teman kadang itu kan untuk apa ya, mau pentas dan lain sebagainya Ada panggungnya gitu ya. Iya, itu sulit. Bahkan saya itu kemarin waktu turun ke masyarakat itu ada sebagian dari teman-teman saya, jaringan saya itu dia punya komunitas bandengan. Cuma untuk apa ya, kadang ya mengajukan nomor induk itu ya karena nggak tahu jalurnya, mereka bingung sampean. Karena kan kalau kita nggak resmi itu kan ya kita mau pentas dan lain sebagainya itu kan terbentur dengan aturan. Intinya sih ke situ aja. Ya mudah-mudahan saya bisa merangkul semuanya lah. Oke, selain budaya apalagi Mas? Olahraga ya pastinya ya. Ya insya Allah lah olahraga. Ini olahraganya apa nih Mas? Waduh apa ya Pak ya? Kalau saya bang dulu saya sempat main basket kebetulan. Cuma ya sekarang mulai ya berkurang lah. Makanya sekarang agak gemoy sekarang. Ya dulu lah cerita dulu. Ya mudah-mudahan. Kayaknya Kedung Kandang perlu punya lapangan basket yang wah. Ya harusnya Pak ya. Sudah ada gini di itu ya, Gor Kenaro itu. Iya, Oke. Harus dimanfaatin lah. Iya. Selain olahraga apa nih berarti? Ini Mas Novel hobinya apa nih? Masak atau apa nih, kayak sukanya masak nih, kayak punya warung dan lain-lain. Iya memang saya kalau kebetulan passion sih di kuliner ya. Karena memang saya dulu kuliah SMK. Iya. Saya tuh SMK Jasa Boga di Surakarta. Oh, nggak main-main ini. Iya. Masakannya nggak main-main teman-teman. Ya memang saya suka awalnya memang. Di mana? Di kota apa tadi? Surakarta, di Solo. Surakarta, Solo. Iya, Solo. Jadi memang dulu itu saya lulus SMP itu saya kan bingung itu untuk menentukan saya masuk SMA atau SMK. Kemudian
Karena memang saya basicnya suka makan awalnya Pak. Suka jajan ya. Suka jajan, suka makan ya. Makanya udah saya masuk SMK Boga, ya harapan saya kan itu untuk nambah skill juga, nambah pengetahuan tentang kuliner dan lain sebagainya. Dan harapannya itu juga nantinya bisa bikin entah itu bisnis kuliner dan lain sebagainya. Karena memang kan saya sendiri berpandangan kuliner itu ya kebutuhan kita semua, ya kan. Pangan itu kebutuhan kita semua. Ya harapannya itu nggak pernah putus lah kalau untuk bisnis kulinernya. Cuma yang berat itu kalau bisnis itu ya gimana kita menjaganya, eksistensi itu yang berat. Kalau bentuk biar banyak, cuma ketika sudah terbentuk kita menjaga eksistensi konsistennya itu yang sulit. Viral doang, gitu, hilang. Iya gitu itu ya. Banyak itu banyak sekarang ya? Itu banyak. Oh, oke. Menarik. Jadi ya emang anak muda harus kayak gitu ya. Dan anak muda itu peduli sama politik juga ya. Iya harusnya seperti itu Pak. Karena memang kan gini kok saya lihat itu nantinya di Indonesia Emas tahun 2045 itu yang akan memimpin tuh kita-kita nih yang anak-anak masih muda ini. Iya umur gitu kan paling ya. Jadi misalkan sekarang saya usia 25 ya mungkin 2045 40-an ya mau nggak mau kita yang harus apa ya? Ya kita yang harus memimpin Indonesia. Pasti yang terjun ya teman-teman seumuran Mas Noval ya itu. Iya mau nggak mau itu kan apalagi ya kita harus mulai dari bawah lah. Semuanya dari nol kita merangkak naik pelan-pelan ya harapannya kita bermanfaat. Intinya ke situ. Dan memang ketika kita maju itu niatnya yang perlu ditata. Tujuan kita maju itu untuk apa dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau kita niatnya lillahi ta'ala, kemudian kita niatnya ingin jadi manusia yang bermanfaat, ya mudah-mudahan lah itu ditolong oleh Allah. Amin. Ya, ini pasukannya Mas Noval banyak anak mudanya. Wah, alhamdulillah. Ya 50-50 ya. Iya. Tetap perlu ya. Iya. Ya anak mudanya berarti ada yang bikin konten kayak gitu-gitu ya. Ada nggak biasanya? Kalau saya kebetulan Pak terus terang. Gimana? Saya itu kurang akan sosial media. Wah, ini gimana? Biasanya anak muda suka sosmed ini unik nih. Iya. Karena memang saya terus terang gini Pak. Saya itu apa ya? Kalau bisa dibilang itu. Saya itu kurang paham akan teknologi terus terang. Jadi kayak gaptek lah kan gitu. Makanya sosial media saya sendiri juga kurang jalan dan lain sebagainya. Saya pun public speaking juga masih belajar dan sebagainya. Jadi memang saya ya sudah saya langsung terjun aja ke masyarakat kan gitu aja. Karena memang ya mungkin apa ya sosial media itu sebagian orang itu kan passion ya. Nah kalau kita passionnya nggak dapat itu kan kita untuk memaksakan itu sulit. Ini kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin kayak teman-teman misalkan passionnya nggak ada di kuliner, untuk memaksakan di kuliner itu kan berat. Iya. Jadi memang passion itu kan ya memang dari hati kita juga gitu kan. Kita mau mengarahnya kemana. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak muda ada yang membantu saya, monggo, saya welcome. Gitu ya? Iya. Ini kayaknya teman-teman muda ya, Gedung Kandang terutama kalau mau bergabung sama Mas Noval ya. Nah ini insya Allah punya keahlian apa tadi? Digital marketing atau apalagi nih, sosmed itu ya. Insya Allah bakal terima gitu ya. Iya insya Allah terima lah kita. Gitu ya? Iya mudah-mudahan lah. Ini lowongan. Saling bantu aja. Gitu. Nanti setelah pemilu pun bakal ini ya tetap eksis ya. Ya mudah-mudahan lah Pak. Ya. Eksis. Tadi kan misinya bermanfaat ya. Iya. Tentunya bakal ini ya terjun di masyarakat lagi di Gedung Kandang gitu ya. Oke, insya Allah. Amin. Karena harapan saya juga kan ya politik ini mudah-mudahan nggak dipandang oleh masyarakat tuh yang ya momen 5 tahunan kemudian hilang. Karena memang kebanyakan ketika saya turun tuh ini sekarang lagi butuh suara dan lain sebagainya, jadinya turun. Ketika nggak ada hilang kan gitu. Banyak seperti itu. Padahal PKS itu bukan partai 5 tahunan ya. Iya benar. Bahkan setelah pemilu, jauh sebelum pemilu itu kegiatannya full. Mungkin itu yang kalau saya itu jadi alasan kenapa saya pilih PKS itu seperti itu, bukan partai 5 tahunan. Iya saya pun juga setuju Pak. Gitu. Karena memang gini, setahu saya PKS kan programnya banyak ya. Entah itu yang mungkin kesehatan gratis dan lain sebagainya. Kemudian ada Jumat Berkah dan kadang kurban setiap tahun sendiri itu kan dibagi terus dan itu rutin. Dan saya sukanya sama PKS gitu, dia memperhatikan konstituen-konstituennya, memperhatikan relawan-relawannya, dan mereka pun rata-rata juga yang suka ikut ke kita itu ya karena merasa diperhatikan, gitu kan. Ya harapannya itu kan ya kita tetap eksis lah, kita membantu sesamanya. Bahkan kalau ada bencana bisa jadi yang turun ke lapang ya
teman-teman PKS ya, Iya, relawannya itu teman-teman saya lihat relawan. tuh gitu. Iya, benar, Kadang benar. sampai apa ya, wah, luar biasa kayak gitu. Iya. Ya, jiwa sosialnya tinggi, Pak. Saya Iya, ngakui orang-orang PKS itu jiwa sosialnya tinggi, kepeduliannya tinggi, luar Iya. biasa. Dan memang ya itulah yang mungkin menggerakkan hati saya. Oke, saya kayaknya masuk sini aja. Nah, jadi poin. Oke Mas, ini closing statement ya, kira-kira ya. Apa nih closing statementnya buat terutama buat teman-teman pendengar podcastik ya ini. Kira-kira apa nih buat teman-teman? Kalau saya pribadi ya mudah-mudahan ya teman-teman anak-anak muda itu yang pertama jangan acuh lah sama pemerintahan kita. Jangan acuh sama politik kita. Ya kita itu sekarang besok ini tanggal 14 Februari ada pemilihan, gunakan hak pilih kita itu dengan baik. Jangan sampai ada yang golput. Ya karena memang nanti itu 14 Februari itu yang akan menentukan kita 5 tahun ke depan. Jadi kalau bisa ya gunakan itu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Dan memang pilih dengan hati nurani yang sesuai dengan jenengan semua. Mungkin itu aja Pak dari saya. Oke, wah, ini powerful ya insya Allah ya. Ini ya anak muda jangan golput ya. Jangan apalagi Mas tadi jangan acuh ya. Iya, jangan acuh. Penting itu. Ya. Mas Noval ini nomor berapa ini tadi? Saya nomor 5 Pak. Nomor 5 diingat ya. Anak muda pilih nomor 5 ya. Oke, Iya, gitu ya. Anak tua juga enggak nomor 5 ya. Ya insya Allah begitu ya teman-teman podcastik ya. Podcast Gedung Kandang Asik. Hari ini kita tadi sudah ngobrol yang luar biasa dengan Mas Noval, anak muda yang punya talenta luar biasa, pengusaha dan pemberani ya. Insya Allah itu ya. Oke, nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya Mas ya. Kayaknya asik siap, nih, Pak. banyak Siap, diulik siap. nih. Nanti bahkan kalau jadi bakal ngobrol lagi kita. Siap, insya Allah Pak. Doanya aja. Oke. Ya, makasih Mas. Ya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.